Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Lagi jatuh cinta. Nina menghela nafas panjang. Pantas saja setelah menikah, Senja menjadi lebih pendiam. Ia tidak ceria seperti dulu. Ternyata sepahit itu kisah hidupnya. Sekarang Nina paham kenapa keluarganya Fajar tak pernah peduli lagi pada Senja. Aku tahu bagaimana perasaan kamu. Kamu merasa bersalah karena pernah mengkhianati Kak Fajar. Dan kamu juga merasa kehilangan atas kepergian dia. Tapi masa depan kamu juga masih panjang, Ja. Apalagi juga ada anak yang sedang kamu kandung. Kamu jangan terbelenggu dengan masa lalu. Itu tidak baik bagi masa depan kamu. Dan juga anakmu, ucap Nina dengan panjang lebar. Hidup tidak selamanya indah, Ja. Banyak lika-liku pahit yang kapanpun bisa terjadi. Kau yakin bisa melewatinya sendirian? Dan tentang anak, semua anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah, Ja. Sambung Nina sambil tersenyum. Jadi maksudmu? Iya, tidak ada salahnya kamu membuka hati untuk Ken jika kau belum bisa mencintainya, tapi setidaknya ini demi anak kamu. Mengurus anak seorang diri itu tidak semudah yang kamu bayangkan, Ja. Memang, aku dan Kak Alvin pasti akan membantumu. Tapi kau juga tahu, kita sama-sama sederhana. Kita tidak akan bisa merawat dia seperti Ken. Dia akan jauh lebih bahagia jika Ken ikut mengurusnya. Lagi pula, Ja, menurutku Ken itu sangat mencintai kamu. Setelah putus dengan kamu, aku tidak pernah melihatnya bersama wanita lain. Aku rasa dari dulu sampai sekarang dia belum bisa melupakan kamu, Ja, kata Nina menjelaskan pendapatnya. Selamat pagi, Mah. Selamat pagi, Pak, sapa Ken sambil tersenyum lebar. Pagi, Ken, jawab Pak Jeffrey sambil membalas senyuman Ken. Bu Ratih mengernyitkan keningnya saat menatap wajah Ken yang terlihat sumringah. Dari kemarin, Mama lihat kamu sangat bahagia. Kenapa? Tanya Bu Ratih sambil menatap Ken. Masa sih, Mah? Aku saja tidak merasa begitu, jawab Ken sambil tersenyum lebih lebar. Jangan bohong, sikap kamu itu berubah drastis. Dari beberapa hari yang lalu, biasanya muka kamu ditekuk dan jarang tersenyum. Tapi 2 hari ini kamu seperti sumringah begitu. Kenapa? Tanya Bu Ratih. Lagi jatuh cinta, Mah, jawab Ken dengan santainya. Kamu serius? Sama siapa? Terus hubungan kalian sekarang bagaimana? Tanya Bu Ratih dengan antusias. Doakan saja, Mah, semoga dia bisa secepatnya menerima cintaku, jawab Ken sambil mengedipkan sebelah matanya. Siapa dia, Ken? Beritahu Mama siapa namanya, kata Bu Ratih. Nanti saja, Mah. Nanti aku akan membawanya ke sini dan mengenalkannya sama Mama, ucapkan sambil tersenyum. Jangan lama-lama, kamu sudah dewasa, Ken. Sudah waktunya kamu menikah. Kamu tahu, Papa dan Mama ini sudah tidak sabar untuk menimang cucu, sahut Pak Jeffrey sambil menyesap kopi hitamnya. Iya, Pak. Sebentar lagi juga punya cucu kok, jawab Ken sambil tersenyum nyengir. Apa maksudmu, Ken? Jangan sembarangan ya, kata Bu Ratih dengan nada yang sedikit tinggi. Kalau bergaul, jangan melewati batas, Ken. Jangan membuat aib yang akan mencoreng nama baik keluarga, sahut Pak Jeffrey. Iya, lagi pula Mama juga tidak mau kalau cucu Mama harus terlantar di luar sana. Jangan sembarangan kamu, Ken, kata Bu Ratih sambil meratap Ken dengan tajam. Ken menunduk. Haruskah sekarang ia mengatakan semuanya? Seperti apa hubungannya dengan Senja? Dulu orang tuanya sangat menyukai Senja. Namun setelah wanita itu menikah, pandangan mereka terhadap Senja mulai berubah. Entah sekarang bagaimana tanggapan mereka jika tahu bahwa Senja sedang mengandung anaknya. Ken, panggil Bu Ratih. Iya Ma, jawab Ken sambil mendongak. Kamu memikirkan apa? Katakan pada Mama apa yang sedang kau sembunyikan, kata Bu Ratih.
Ken belum menjawab, ia masih sibuk menata hatinya. Ken hafal betul bagaimana sifat ibunya. Beliau adalah orang yang tidak sabaran. Apa yang diinginkan harus segera terpenuhi. Jika beliau mendengar bahwa Senja mengandung cucunya, besar kemungkinan Senja akan diboyong ke rumah ini detik itu juga. Karena kedua orang tuanya sangat mengharapkan cucu, itu sebabnya mereka sering sekali menyuruh Ken untuk segera menikah. Tidak, itu bukan hal yang bagus. Nanti Senja akan marah padanya, jika semua itu benar terjadi. Ken, teriak Bu Ratih. Tidak ada yang kusembunyikan, Ma, jawab Ken dengan pelan, seraya tangannya mencentong nasi, dan meletakkannya di atas piring. Kamu yakin? Tanya Pak Jeffrey. Yakin, Pak. Dengar ya, Ken. Jangan sampai kamu melakukan hal terlarang, itu dosa, apalagi kalau kamu sampai menghamilinya, dan tidak mau bertanggung jawab, Mama akan sangat marah sama kamu. Harus menangis 1 minggu penuh, baru Mama bisa memaafkan kamu, kata Bu Ratih sambil melotot tajam. Iya, Ma, jawab Ken dengan pelan. Ken, teriak Bu Ratih. Sudah ayo sarapan. Jangan ribut terus, sudah siang lo ini. Ken, kalau kamu memang ada apa, bicara sama Mama dan Papa. Jangan dipendam sendirian, kata Pak Jeffrey. Iya, Pak, jawab Ken. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, Ken baru saja tiba di halaman kantornya. Ia menghentikan mobilnya, dan kemudian melangkah turun. Namun baru saja ia menutup pintu mobilnya, tiba ada seorang wanita yang datang menghampirinya. Selamat pagi, Ken, sapa Sheila sambil menggenggam lengan Ken. Pagi, kamu kenapa ada di sini? Tanya Ken sambil melepaskan tangan Sheila. Aku sengaja datang untuk menemuimu, tapi sekretarismu sangat belagu. Dia melarang aku masuk, Ken. Kamu bicara dong sama dia, ajari sopan santun. Memangnya dia tidak tahu apa? Aku ini siapa? Ingin sekali aku memaki dia, gerutu Sheila dengan kesal. Dia hanya menjalankan tugas sel, aku menyuruhnya untuk tidak sembarangan menerima tamu. Kalau kamu mau marah dan memaki, marah saja padaku, jangan sama dia. Dia hanya menjalankan pekerjaannya, kata Ken dengan santainya. Tapi aku kan teman kamu, Ken. Aku bukan tamu sembarangan. Kamu buat pengecualian dong sama aku, ucap Sheila dengan nada yang manja. Sel, aku kesini untuk bekerja, bukan bersantai. Jika tidak ada kepentingan, aku tidak bisa meladeni kamu,
kata Ken sambil melangkah pergi meninggalkan Sheila. Sheila membuka mulutnya. Ia tidak percaya dengan kalimat yang baru saja Ken lontarkan. Dari yang ia tahu, Ken memang lelaki yang tidak suka basa-basi. Tapi ia tidak menyangka jika Ken akan begitu tega mengucapkan kalimat seperti itu. Mungkin memang sudah saatnya bagi Sheila untuk melangkah lebih berani. Apa kamu mau tahu? Apa sebenarnya tujuanku ke sini? Teriak Sheila dengan suara yang cukup keras. Sontak Ken langsung menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Sheila. Apa? Tanya Ken dengan santainya. Apa kamu benar tidak mengerti Ken? Sheila balik bertanya. Kalau aku mengerti, aku tidak akan bertanya Sheila, jawab Ken. Aku pulang dari Jakarta itu demi kamu, aku kesini itu demi bertemu dengan kamu. Masa sih Ken kamu tidak mengerti juga? Dari pertama kali aku bertemu denganmu, dan sampai saat ini, aku itu memendam perasaan untukmu Ken. Aku mencintai kamu. Sesulit itukah memahami perasaanku Ken? Kata Sheila sambil melangkah mendekati Ken, dan berdiri tepat di hadapannya. Jadi bagaimana? Tanya Sheila. Apanya? Ken, aku sudah mengatakan tentang perasaanku. Lalu apa jawaban kamu? Kamu tidak mungkin mengecewakan aku kan Ken? Tanya Sheila sambil menyentuh lengan Ken. Kamu yakin ingin tahu apa jawabanku? Tentu saja, jawab Sheila sambil tersenyum. Sebenarnya aku menganggap kamu tidak lebih dari teman Sheila. Aku tidak bisa membalas perasaan kamu. Maaf, kata Ken dengan santainya. Apa? Teriak Sheila sambil mengernyitkan keningnya. Ken menolaknya. Sungguh ia tak pernah membayangkan jika akan seperti ini jawaban Ken. Kau bercanda kan Ken? Tanya Sheila sambil menatap Ken lekat-lekat. Aku serius Sheila, jawab Ken. Tapi kenapa? Aku kurang apa Ken? Aku cukup cantik, dan aku juga pintar. Dan aku juga terlahir di tengah keluarga yang terhormat. Aku sederajat dengan kamu. Kata Sheila dengan tegas. Ia sengaja menyebutkan keluarganya demi merendahkan Senja. Kenapa apanya? Aku memang tidak memiliki perasaan khusus untukmu. Kamu tidak kurang apa-apa, tapi soal cinta, itu datang dengan sendirinya. Aku tidak bisa memilih kemana hatiku akan berlabuh. Kau tahu Sheila, cinta sejati itu adalah cinta yang datangnya dengan perlahan dan tanpa alasan. Ucap Ken menjelaskan. Ia menekankan kata tanpa alasan, karena ia tahu kemana arah perkataan Sheila. Ken tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan Senja. Tapi bukan berarti kamu langsung menolakku seperti ini dong Ken. Kamu bisa belajar mencintaiku.
Kita menjalin hubungan, kita saling memberikan rasa nyaman. Aku yakin lama kamu akan mencintaiku, kata Sheila masih tidak menyerah. Kalau akhirnya aku tidak bisa mencintaimu, bukankah itu malah melukaimu, Sheila? Ucap Ken. Kamu bisa, kamu pasti bisa, Ken, sahut Sheila dengan cepat. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Tanya Ken. Kita sama sendiri, tidak akan sulit untuk belajar mencintai. Ken, aku benar mencintai kamu, tolong kamu jangan patahkan hatiku ya. Jawab Sheila sambil menggenggam tangan Ken dengan erat. Aku tidak bisa, Sheila, jawab Ken sambil menarik tangannya. Kenapa? Aku memang sendiri, tapi hatiku sudah mencintai wanita lain. Aku tidak bisa berpaling darinya, jawab Ken. Apa wanita itu adalah Senja? Tanya Sheila sambil memicingkan matanya. Kau benar, jawab Ken sambil tersenyum. Sebuah senyuman yang menurut Sheila sangat menyebalkan. Apa yang kau lihat darinya, Ken? Dia sudah janda, dia sudah bekas orang. Dan sebentar lagi dia punya anak. Kau yakin mau menghidupi anak orang, Ken? Tanya Sheila sambil tersenyum remeh. Sheila melipat tangannya di dada. Lagi masih Senja yang menjadi penghalangnya. Cinta tidak memandang status Sheila. Aku tulus mencintainya. Aku tidak peduli dia janda atau bukan. Dan soal anak, kalau aku mencintai ibunya, aku pasti juga mencintai anaknya. Ucap Ken dengan santainya. Kamu benar telah dibutakan olehnya, Ken. Dia sudah meninggalkan kamu. Dia menikah dengan orang lain. Dia itu tidak setia, Ken. Dia. Aku yang lebih tahu tentang dia, Sheila. Oh ya, aku harus pergi. Pekerjaanku sudah menunggu di dalam. Hati di jalan, Sheila, sahut Ken sambil membalikkan badannya dan melangkah pergi meninggalkan Sheila. Ah sial, gerutu Sheila sambil menghentakkan kakinya. Tangannya memukuli udara kosong yang ada di hadapannya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah melangkah sejauh ini, jadi aku tidak akan mundur lagi. Ken, apapun caranya kau harus menjadi milikku, ucap Sheila sambil memainkan ujung rambutnya. Bersambung.